Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video kedua, masih seputar kisi-kisi dari informatika untuk ujian akhir semester. Nah, jadi untuk ujian praktek kali ini, Ustadz kan sudah kasih kisi-kisi flowchart ya, yang dia cuman satu arah begini. Nah, kisi-kisi yang kedua, itu ada flowchart yang bercabang. Nah, ini saya perbesar dulu, atau kita ketemu dulu sama klien ya. Nah, jadi ada proyek berikutnya misalnya. Nah, misalnya kliennya menginginkan dibuatkan aplikasi lulus atau tidak seorang murid, atau lulus atau remedialnya seorang murid. Nah, itu tergantung dari nilainya. Misalnya, si programmer mengatakan, wah, yang bagaimana itu Pak? Si klien menjelaskan, jadi misalnya aplikasi atau program kelulusan misalnya. Kelulusan. Maksudnya kita bisa tahu seorang murid dia lulus atau remedial tergantung dari nilai berapa yang dia dapatkan. Oh, yang bagaimana itu Pak? Coba dijelaskan lebih rinci. Nah, pertama itu ketika aplikasi dimulai apa yang terjadi? Eh, Misalnya ada input ya, kita disuruh menginput nama murid, nama murid. Nah, setelah menginput menginput nama murid atau data nama murid, apa yang terjadi? Terus ada output yang outputnya adalah menyapa murid. Oh, maksudnya bagaimana itu, Pak? Maksudnya adalah ketika eh, program dimulai, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama murid. Setelah diinput nama, langsung ada semacam sapaan. Misalnya kita memasukkan Mahathir. Sebutkan nama Anda, saya ketik Mahathir misalnya. Nah, setelah itu akan ada sapaan. Nah, setelah diketikkan Mahathir, akan muncul sapaan, selamat datang Mahathir. Oh iya, iya, saya paham Pak. Nah, setelah itu apa lagi Pak? Nah, yang ketiga, ada input lagi. Ada inputnya apa Pak? Misalnya ada input memasukkan nilai murid. Nah, seperti itu ya. Setelah diinput namanya, ada output. Setelah ada output menyapa, nah kita kembali disuruh untuk menginput. Apa yang diinput? Yang diinput adalah nilai. Oke Pak, saya paham. Contoh ya, misal. Nah, setelah itu, kliennya atau konsumennya menginginkan, saya mau setiap data yang diinput itu, hasilnya kalau bukan lulus remedial. Ketika murid menginput nilai 80 ke atas, maka dia lulus. Akan tetapi kalau nilainya lebih dari atau kurang dari 80, 79 ke bawah, berarti dia remedial. Oh ya, bisa dipahami ya, seperti itu. Misalnya, jika nilai murid lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Kalau lebih dari 80 berarti angkanya atau nilainya adalah 81 ke atas. Tapi kalau dia nilainya adalah lebih dari sama dengan berarti termasuk 80, 81 dan seterusnya. Jadi kalau dia input 81 maka tampil atau ada output yang mengatakan Anda lulus. Jika tidak, nah kalau misalnya di atasnya tidak di atas 80, berarti di bawahnya 80 ya. Berarti tampil Anda remedial. Nah, setelah itu yang terjadi adalah aplikasi atau program tertutup ya. Program tertutup. Coba kita baca bersama. Nah, ketika aplikasi dimulai, kita diminta untuk menginput nama murid. Setelah menginput nama murid, yang terjadi adalah ada output menyapa nama murid. Misalnya selamat datang nama murid. Nah, setelah itu kembali diminta untuk menginput nilai murid. Nah, ketika selesai diinput, nah di sini dibutuhkan pengambilan keputusan. Maksudnya pengambilan keputusan itu adalah jika nilainya di atas 80, maka lulus. Jika tidak, maka dia remedial. Nah, setelah itu aplikasi tertutup.
Nah, kalau kita perhatikan dari jadi kalau kita perhatikan di sini kan dibutuhkan pengambilan keputusan ya, tampilkan lulus atau tampilkan remedial. Ini tidak bisa ditampilkan dua-duanya, harus salah satunya. Kapan lulus? Kalau nilainya 80 ke atas. Kapan ditampilkan remedial? Ketika nilainya di bawah 80. Nah, pengambilan keputusan ini kalau di flowchart ikonnya adalah ikon berlian atau mungkin ketupat ya di istilah kita seperti ini. Dan ini modelnya bercabang. Nah, seperti apa implementasinya Anda sekalian? Setelah kita berbicara dengan klien, maka kita akan membuat flowchart-nya ya. Nah, kita buka aplikasi YED kita. Nah, ini adalah flowchart yang pertama tadi kita buat. Nah, sekarang kita akan buat flowchart yang lain. Ini saya geser dulu. Ini saya klik kanan ya, tahan geser. Misalnya saya geser ke sini. Nah, sekarang kita ke nomor 1, aplikasi dimulai. Ketika aplikasi dimulai, ini ya, ini saya tambahkan grafik. Misalnya ketika aplikasi dimulai, apa yang terjadi? Kita diminta untuk menginput nama murid. Input itu, ikonnya adalah jajaran genjang. Baik, ikonnya adalah jajaran genjang. Ikonnya adalah jajaran genjang, kita cari ke bawah. Oke, ada jajaran genjang. Nah, misalnya input nama. Oke, sekarang kita kasih tanda panah. Kita simpan dimulai, terus kita tarik ke bawah. Baik, setelah input nama, ada output. Output ini menyapa murid. Misalnya, output itu kembali jajaran genjang ya. Baik, dia kembali jajaran genjang. Ini dia. Misalnya di sini kita tambahkan selamat datang. Selamat datang, misalnya nama yang diketikkan muncul. Gitu ya. Setelah itu kita kasih tanda panah. Nah, tanda panah ini berfungsi untuk memberi arah ya. Setelah input yang ini lagi. Baik, setelah itu nomor 2 selesai, sekarang nomor 3. Nah, kembali kita diminta untuk menginput nilai murid. Menginput itu sama dengan output ya. Dia jajaran genjang. Oke, saya kasih tanda panah lagi. Tanda panah itu ada di H type ya. Nah, ini kita tambahkan label. Misalnya masukkan nilai Anda. Disuruh input ya, masukkan nilai Anda. Nah, sekarang di sini kita disuruh meminta ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menampilkan lulus atau remedial. Jadi, pengambilan keputusan atau decision itu ikonnya adalah diamond ya, atau berlian. Dan kenapa kita tidak bisa atau tidak disarankan menggunakan icon lain agar programnya itu paham bahwasanya di sini dia pengambilan keputusan. Jadi dia tahu kode apa yang harus digunakan. Nah, itu berlian, kita cari. Berlian itu yang ini. Nah, dan setelah itu kita kasih tanda panah. Oke. Nah, sekarang apa decision-nya? Yang menjadi kata kunci di sini adalah lebih besar atau sama dengan 80. Nah, ini saya tambahkan label, misalnya lebih besar atau sama dengan 80. Kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka jalankan yang sebelah kanan dulu. Maka tampil Anda lulus. Ingat, kalau kondisinya terpenuhi lebih dari 80, maka kode yang akan dijalankan itu adalah yang di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan kan ini ada tampilan ya, berarti ada output. Output itu ikonnya adalah jajaran genjang. Nah, setelah itu kita kasih tanda panah. Tek. Ke bawah. Nah, begini ya. Kalau kondisinya terpenuhi, maka jalankan yang sebelah kanan. Apa itu outputnya? Outputnya adalah Anda lulus. Tambahkan label, Anda lulus. Baik. Cuman bagaimana kalau nilainya kurang dari 80 misalnya? Maka yang terjadi adalah outputnya itu tertulis Anda remedial. Maka di sini kita tambahkan di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu nanti dijalankan kalau kondisi ini tidak terpenuhi.
Kalau kondisinya terpenuhi lebih dari 80 atau sama dengan 80, maka jalankan kode yang sebelah kanan. Tapi kalau tidak, maka jalankan kode yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita kasih lagi tanda panah, arah flowchart, tak. Kita kasih label, add label misalnya, Anda remedial. Nauzubillah, Anda remedial. Nah, setelah itu, setelah tampil lulus atau remedial, apa yang terjadi? Aplikasi tertutup. Maka aplikasi memulai atau tutup, itu adalah ikonnya kapsul. Kita masukkan, dan kita akan tanda panah ke sini. Seperti ini. Oke, satukan lagi. Seperti ini. Nah, kita tambah. Misalnya, selesai atau aplikasi tertutup. Nah, ini flowchart-nya kalau kita perhatikan itu agak berbeda dengan flowchart yang pertama. Yang satunya ada pengambilan keputusan dan ada yang tidak, yang biasa-biasa saja. Nah, sekarang bisa dipahami ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan di chat atau di kolom komentar itu kita. Nah, sekarang flowchart ini akan kita berikan kepada si programmer untuk membuat programnya ya. Oke, langsung saja. Misalnya kita langsung ke programmernya. Programmernya akan menggunakan Scratch misalnya. Scratch ini ya. Oke. Programmernya mengatakan apa yang mau dikerja Pak? Nah, buatkan program atau aplikasi sesuai dengan flowchart ini. Coba saya baca Pak. Oh, ketika dimulai ada input nama, setelah itu ada output. Kenapa output? Karena di sini tidak ada yang diminta dimasukkan, tapi ditampilkan. Terus ada masukan, oh berarti ini input. Terus ada, kalau nilainya yang dimasukkan di sini lebih dari 80, maka tampil yang sebelah kanan. Kalau tidak atau kurang dari 80, maka tampil yang sebelah kiri. Setelah itu aplikasi selesai. Baik Pak, saya siap buat. Nah, ini kita bisa buat file baru atau yang ini kita hapus saja. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Aplikasi dimulai. Nah, itu ada di event when go click. Nah, setelah itu ini sudah selesai ya. Oke, ketika aplikasi dimulai apa yang terjadi? Kita diminta untuk menginput nama. Berarti kita ke sensing ask. Nah, ini pertanyaannya kita ganti. Misal masukkan nama. Oke, masukkan nama. Coba kita lihat. Untuk yang variable ini saya hapus dulu, delete, dan kita pakai yang sebelumnya. Bisa delete, bisa delete. Oke, sekarang tidak ada variabel ya. Nah, sekarang masukkan nama. Masukkan nama, saya tekan go, saya mulai masukkan nama, misalnya nama saya Mahathir. Kita tekan go. Nah, oke. Input sudah ada, cuman apa yang kita input itu tidak tersimpan ya. Nah, sekarang kita mau simpan. Caranya itu kita saya perlebar dulu. Kita ke variabel. Nah, terus kita buat sebuah variabel yang namanya nama misalnya, karena kita mau simpan nama yang kita input ya. Oke, ini nama sudah ada. Coba kita lihat, kita go, masukkan nama. Namanya siapa? Misalnya Mahathir. Enter. Oke, ini belum tersimpan ya. Bagaimana caranya supaya setiap jawaban yang kita input itu tersimpan di memori? Nah, sekarang kita set ini variabel, set ini nama, diisi dengan apa? Nama ini diisi dari jawaban yang kita ketik di sini. Itu ada di sensing, terus answer. Tag. Kita coba. Masukkan nama. Namanya adalah misalnya Mahathir. Tag. Oke, berhasil tersimpan ya. Berhasil tersimpan. Nah, langkah berikutnya, input nama sudah. Oh, ini input atau output. Kita lihat apakah kita diminta untuk memasukkan sesuatu? Tidak. Oh, disuruh menampilkan sesuatu, berarti ini adalah output. Nah, output di Scratch itu kita bisa mengambil looks ya. Misalnya kita bisa mengambil say hello. Hello ini kita ganti dengan masukkan variabel nama. Nah, variabel nama ini akan menampilkan apa yang kita ketik di sini atau apa yang tersimpan di variabel nama. Tampilkan selama 2 detik. Kita ulangi. Mahathir. Oke, supaya lebih
bagus lagi, bagaimana kalau misalnya kita tambah Nah, supaya menampilkan sama-sama, bagaimana kalau kita tambah misalnya di sini operator ya, tambah terus di sini dan di sini misalnya nah, bagaimana kalau misalnya di sini di loop saya tambahkan satu lagi, ini sama-sama 2 detik, misalnya selamat datang, selama detik, 2 detik, lalu menyebutkan nama. Kita coba. Selamat datang. Misalnya masukkan nama Mahathir. Tak. Oke, selamat datang Mahathir. Begitu ya. Nah, oke, menyapa sudah. Sekarang kita diminta untuk memasukkan nilai. Ada input lagi. Nah, kalau ada input, berarti kita ke sensing, ask lagi. Setelah itu, misalnya masukkan nilai Anda. Tak. Oke, kita coba. Misalnya siapa namanya? Namanya Adi. Oke, selamat datang Adi. Flowchart ketiga, oke. Nah, sekarang masukkan nilai Anda. Nilai misalnya 87. Tak. Nah, 87-nya belum tersimpan karena kita belum buat penyimpanannya. Jadi kita buat variabel lagi yang namanya nilai. Untuk apa? Untuk menyimpan nilai yang tadi. Nah, supaya tersimpan, sekarang kita set variabel nilai, tak, isinya ini variabel nilai diambil dari answer atau kalau jawaban yang tadi kita ketik. Kita ulangi, siapa nama Anda? Namanya adalah Edi. Selamat datang Edi. Oke, masukkan nilai Anda, misalnya nilainya 89. Oke, sudah masuk ya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Nah, sekarang kita mau buat keputusan. Kalau nilainya lebih dari 80, Anda lulus. Tapi kalau tidak, Anda remedial. Nah, berarti di sini, Anda sekalian, kita pakai kontrol ya. If. Nah, kita bisa pakai if. Misalnya saya pakai if else ya. Tak. Nah, sekarang di sini kita akan pakai operator. Operator apa? Yaitu lebih dari atau sama dengan. Nah, sekarang kalau nilainya lebih dari berapa? 80 ya. Lebih dari 80. Sekarang saya ambil variabel nilai ini ya. Ini maksudnya adalah kalau nilai yang kita masukkan di sini lebih dari 80, maka apa yang terjadi? Misalnya ada tampilan selama 4 detik ya. Di sini misalnya Anda lulus. Tapi kalau tidak, else, di else ini kita pasang Anda remedial selama 4 detik. Oke. Sekarang kita mulai. Masukkan nama Anda, misalnya Ade. Selamat datang Ade. Oke. Setelah itu masukkan nilainya, misalnya nilainya adalah 89. Oke, Anda lulus. Berhasil ya. Nah, sekarang coba kalau tidak lulus. Masukkan nama Anda, misalnya saya masukkan sembarang. Selamat datang TG. Masukkan nilai misalnya di bawah 80, misalnya 65. Oke, Anda remedial. Berhasil ya sampai di sini. Nah, coba kita masukkan nilai 80. Masukkan nama, saya masukkan sembarang biar cepat. Oke, selamat datang FSX. Masukkan nilainya, misalnya nilainya 80. Anda remedial. Kenapa bisa remedial padahal 80? Nah, seharusnya di sini ada sama dengannya. Atau kita bisa masukkan angka 79. Kalau 79 berarti 80 ke atas ya. Betul ya? 79 berarti kalau nilainya 80 ke atas atau lebih dari 79 maka lulus. Coba kita ulangi. Masukkan nama, misalnya Mahathir. Selamat datang Mahathir. Oke, masukkan nilai, misalnya nilai 80.
Oke, Anda lulus. Dan setelah 4 detik, maka aplikasinya berakhir. Jadi bisa dipahami ya, sebelum membuat program itu biasanya ada flowchart. Flowchart ini nantinya akan dilihat oleh programmer untuk membuat sebuah aplikasi atau program. Kalau ada pertanyaan Anda sekalian, silakan di chat atau bisa berkomentar juga, bisa dibaca juga yang lain. Semoga ujiannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sampai jumpa di hari ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.